Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Gus Said yang akan mengawal Dwiki secara offline dan juga ada Mas Bahrul Amal yang mengawal sidang munakosah ini secara online ya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sidang munakosah walaupun masih di dalam masa pandemi. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan segala aktivitas. Amin. Amin. Nah, pada kesempatan ini kita akan melakukan sidang munakosah di sesi ketiga terkait dengan bagaimana ketentuannya. Yang jelas Dwiki sebagai peserta sidang tadi malam dan juga tadi pagi sudah mendapatkan pengarahan dari Pak Kaprodi dan juga dari saya. Nah, untuk selanjutnya yaitu seperti arahan tadi malam. Jadi pertama-tama nanti Dwiki akan menyampaikan skripsinya melalui PowerPoint. Kira-kira durasinya jangan lebih dari 30 menit lah. Terus kemudian nanti ada sesi tanya jawab yang dilakukan oleh dosen penguji yaitu Mas Bahrul Amal, dan juga mungkin kalau Gus Said nanti sudah sampai di sana ya Gus Said sekalian gitu secara offline Gus Said. Nah, terus kemudian nanti setelah itu baru komentar dari penguji. Komentar dari penguji terkait dengan presentasi dan juga skripsi yang telah ditulis oleh Dwiki tersebut. Nah, untuk mempersingkat waktu, karena sudah jam 10 lewat 35 menit ya, berarti sudah waktunya kami persilakan kepada Dwiki untuk menyampaikan paparan skripsinya, dan nanti akan diselanjutkan dengan sesi tanya jawab dan juga komentar dari penguji. Kami persilahkan kepada Dwiki. Baik, terima kasih kepada Bapak Ani Kamaludin selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum. Sebelumnya izinkan saya share screen Pak Anik dan Pak Bahrul Amal selaku penguji. Saya akan share screen mengenai PowerPoint yang akan saya sampaikan pada sidang munakosah pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dekan Fakultas Sosial Humanora, Bapak Muhammad Afifi, dan juga pada Kaprodi Ilmu Hukum Manusia yaitu Bapak Mukhtar Said, dan kepada Pak Penguji Bapak Bahrul Amal dan Bapak Ani Kamaludin selaku Sekretaris Prodi. Izinkan pada kesempatan kali ini saya menyampaikan PowerPoint dari skripsi saya yang sudah saya tulis beberapa waktu lalu dengan judul Efektivitas Undang-Undang Pemilu terhadap pelapor politik uang, studi kasus di Bawaslu Kepulauan Seribu. Proses kontestasi dalam pemilu sangat rawan diwarnai oleh pelanggaran, baik pada pelanggaran yang bersifat administrasi maupun pelanggaran pidana pemilu. Nah, tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu. Salah satu tahapan pemilu yang rawan dengan tindak pidana pemilu adalah tahapan kampanye. Nah, dengan bentuk pelanggaran pidana berupa politik uang. Pada saat ini pelaksanaan kampanye pemilu, seorang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai bentuk imbalan kepada si pemilih pada saat proses kampanye ataupun pada saat pemilu berlangsung. Nah, ataupun tidak langsung untuk tidak menggunakan hak suaranya ataupun menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu tertentu.
memilih partai politik tertentu. Adapun kasus yang sering terjadi di tengah masyarakat, salah satunya yaitu adalah money politik, di mana money politik ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 menjelaskan tentang larangan tindakan money politik atau yang sering kita sebut dengar politik uang. Nah, dalam pasal 187A ayat 1 dijelaskan bahwa setiap orang yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilihan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 tahun dan paling lama 72 tahun. Nah, harapannya dengan adanya aturan ini agar pelaksanaan pemilu dapat terselenggara secara efektif dan bersih dari politik uang. Di sini saya mencatat juga mengenai definisi politik uang, yaitu salah satu bentuk pemberian atau janji penyuapan seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya atau memilih, maupun supaya melainkan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan. Pemberian ini bisa dilakukan menggunakan uang ataupun barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan oleh simpatisan, kader, bahkan pengurus partai politik menjelang hari pemilihan. Atau yang sering kita dengar yaitu adalah serangan pajar gitu. Serangan pajar ini kan sangat sering kita jumpai di tengah masyarakat begitu. Nah, upaya memerangi politik uang tidak mudah memang. Di samping faktor sikap permisif pemilih dan sengitnya kompetisi antar peserta pemilu. Nah, tantangan dalam pemberantasan politik uang juga menghadapi tantangan berupa sering terjadinya intimidasi terhadap pelapor, saksi dalam tindak pidana politik uang. Lanjut, saya di sini mencatat mengenai rumusan masalah, merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai tentang pemilihan umum dan Undang-Undang 13 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang mana undang-undang itu mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Nah, dari rumusan tersebut lahirlah sebuah pertanyaan pada penelitian saya begitu. Yang pertama, bagaimana norma pengaturan tentang perlindungan pelapor dalam Undang-Undang Pemilu dan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang kedua, apakah permasalahan yang menjadikan pelapor kurang aktif dalam tindak politik uang, yang mana pada kasusnya ini terjadi di Kepulauan Seribu. Yang ketiga, bagaimana kebijakan yang ideal bagi perlindungan pelapor tindak politik uang. Nah, adapun tujuan dari penelitian yang saya lakukan adalah untuk mengetahui permasalahan hukum perlindungan pelapor politik uang dalam Undang-Undang Nomor 7 2017 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang kedua, untuk mengetahui hal-hal yang menjadi permasalahan tindak politik uang yang menjadikan pelapor kurang aktif dalam tindakan politik uang. Yang ketiga, tentang mengetahui untuk apa yang menjadi solusi yang ideal begitu bagi perlindungan pelapor, hukum perlindungan pelapor. Nah, di sini juga saya catat mengenai manfaat penelitian, terus juga ada sistematika penulisan. Lanjut ke bab kedua. Di sini ada kajian teori yang saya lakukan. Yang pertama ada kerangka berpikir. Di sini saya menggunakan 3 teori. Yang pertama ada teori integratif, yang kedua ada teori sistem hukum, yang ketiga ada teori perlindungan hukum. Nah, yang pertama teori integratif, sesungguhnya hukum dalam pengertian berkonflik bukanlah solusi satu-satunya untuk mencapai keadilan. Bagi di dalam hati nurani para pihak, penyelesaian antara para pihak berkonflik merupakan solusi bernurani dan keadilan yang sejati. Solusi sengketa melalui pengadilan justru seharusnya merupakan sarana terakhir untuk memperoleh keadilan. Sedangkan kesepakatan para pihak untuk berdamai menurut caranya yang disetujui seharusnya merupakan sarana utama untuk memperoleh keadilan. Berikutnya ada teori sistem hukum. Secara politik hukum, sebenarnya sesungguhnya pemerintah sudah berupaya mengakomodir nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat, legal pluralism, dalam pembentukan hukum nasional, politik perundang-undangan yang akomodatif. Mengutip pendapat dari von Benda Beckman yang berpendapat bahwa sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah state law atau negara hukum, yang kedua non-state law atau kebiasaan seperti yang kita ketahui yaitu hukum adat. Berikutnya ada teori perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat
atas semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai jaminan yang diberikan oleh pemerintah kepada semua pihak yang melaksanakan hak segala kepentingan untuk melaksanakan yang dimilikinya, sehingga setiap warga dapat melakukan hak dan kewajiban yang aman dan tertib. Berikutnya, metode penelitian. Di sini ada tipe penelitian. Yang pertama, tipe penelitian ini saya menggunakan penelitian lapangan, dan yang kedua, waktu dan lokasi penelitian di sini, waktunya itu saya mulai dari 21 Agustus 2021 sampai dengan selesai, dan berlokasi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Nah, deskripsi posisi penelitian pada penelitian kali ini yaitu bersifat akademis. Nah, artinya dengan mengumpulkan data-data yang kemudian dapat menjawab dari pertanyaan penelitian. Adapun informan penelitian saya catat di bagian poin akhir, nanti akan saya tampilkan untuk lengkap detailnya. Berikutnya ada teknik pengumpulan data. Di sini saya menggunakan 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama observasi, wawancara, dan dokumentasi begitu. Nah, di sini ada analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, di mana data diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dan dideskripsikan secara menyeluruh. Kemudian sumber data tersebut digunakan untuk menjawab penelitian yang akan diteliti. Lalu di sini ada analisis data. Analisis datanya itu data kualitatif. Begitu, Pak. Yang berikutnya ada validasi data, menggunakan macam-macam data dan lebih dari 1 teori. Di sini ada kisi-kisi instrumen. Dari beberapa poin yang saya catat di skripsi, saya tuangkan di PowerPoint, yaitu ada 5 kisi-kisi instrumen. Yang pertama ada pertanyaan penelitiannya, yaitu apa yang Bapak atau Ibu ketahui tentang politik uang. Lalu aspek yang diteliti adalah terhadap pengetahuan politik uang. Tekniknya menggunakan wawancara, dan sumber datanya salah satunya yaitu dari masyarakat yang ada di Kepulauan Seribu. Bab 4 mengenai pembahasan. Di sini ada poin A, problem yuridis normatif perlindungan saksi dan pelapor. Undang-undang Pemilu tidak mengatur norma tentang perlindungan pelapor dan saksi pelanggaran pemilu. Karena Undang-Undang Pemilu hanya mengulas seputar kepemiluan dan tata cara pelaporan secara umum, yang mana diatur pada pasal 476 ayat 1 yang berbunyi mengenai laporan yang mengenai dugaan tindak pidana pemilu disampaikan oleh Bawaslu RI sampai ke Panwaslu Kecamatan terhadap Kepolisian Republik Indonesia paling lambat 1 kali 24 jam sejak Bawaslu RI sampai Bawaslu Kecamatan menyatakan perlakuan yang diduga adalah tindak pidana pemilu gitu. Nah, undang-undang yang mengatur norma tentang perlindungan pelapor dan saksi yaitu diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Undang-undang ini mengatur secara jelas bagaimana korban mendapatkan perlindungan ketika hendak melaporkan suatu kejadian tindak pidana pemilu. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan dapat melindungi saksi ataupun korban yang akan melaporkan, karena data si pelapor ini atau saksi akan dilindungi dan dirahasiakan guna menjaga dan memberikan rasa aman bagi pelapor. Nah, adapun lembaga yang dapat melindungi saksi dan pelapor ini yaitu diatur dan diamanatkan dalam undang-undang tadi, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, seiring berjalannya waktu, maka Undang-Undang 13 2006 mengalami perubahan, yaitu menjadi Undang-Undang 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Dari total 46 pasal yang tertuang pada Undang-Undang 13 2006 memiliki perubahan sebanyak 27 pasal yang saat ini ada di Undang-Undang 13 tahun 2014, Undang-Undang 31 2014. Nah, adapun pasal yang berubah yang mengalami perubahan salah satunya yaitu pada pasal 5 terjadi perubahan poin yang semula hanya 14 poin menjadi 16 poin, dan ada perubahan isi di setiap poinnya dan juga ada penambahan ayat, kira-kira seperti itu. Jelasnya saya catat di skripsi saya. Dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur tentang perlindungan saksi dan korban. Perubahan tersebut tentunya mengatur lebih terperinci mengenai perlindungan saksi dan korban. Nah, namun dengan adanya undang-undang tersebut masih belum efektif.
pendapat saya dikuatkan dengan teorinya dari Siswanto Sunarso yang mengatakan bahwa masalah saksi dan korban dalam hubungannya dengan suatu peristiwa pidana bukanlah hal yang baru gitu. Karena saksi dan korban ini menjadi suatu permasalahan yang kemudian menjadi akibat suatu sistem pembuktian peristiwa pidana dan peran serta masyarakat penguapan suatu peristiwa pidana. Nah, dalam suatu peristiwa pidana yang mempunyai jaringan kuat, maka masalah pembuktian semakin dapat kendala, khususnya dalam tindak pidana penyuapan, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana lainnya. Nah, tentunya sering mendapat ancaman untuk tidak melaporkan peristiwa pidana kepada penegak hukum dengan resiko yang dapat mengancam jiwanya. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan pelanggaran politik uang di Kepulauan Seribu. Nah, ini menurut faktor-faktor yang saya catat berdasarkan fakta di lapangan, saya lakukan wawancara pada masyarakat, terus juga kepada KIPP, Bawaslu. Di sini yang pertama ada problemnya atau faktornya itu mengenai kesadaran hukum bagi masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui aturan hukum tentang politik uang, ancaman saksi, dan tata cara pelaporannya seperti apa. Berikutnya ada kendala geografis. Nah, kendala geografis ini menghambat mobilitas warga sehingga menyebabkan tingginya biaya transportasi. Hal ini menyebabkan warga yang mengetahui tentang terjadinya politik uang enggan melaporkan kepada Bawaslu Kepulauan Seribu, karena kalau kita lihat di Kepulauan Seribu ini secara geografisnya itu mereka terbagi atas beberapa pulau-pulau, ada 110 pulau, 11 pulau berpenduduk, dan ada 6 kelurahan dan 2 kecamatan begitu. Jadi itu geografis dapat mempengaruhi kendala penghambatannya atau kurang aktifnya pelapor dalam melaporkan tindak pidana pemilu ataupun pelaporan politik uang. Nah, yang berikutnya yang menjadi hambatan juga yaitu mengenai perlindungan keamanan, Pak, tentang terhadap pelapor dan saksi. Perlindungan terhadap saksi dan korban sebetulnya sudah dimuat dalam pasal 1 ayat 1 dan ayat perlindungan terhadap saksi dan korban dimuat dalam pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 13 2006 perlindungan saksi dan korban. Nah, di sini ada penegakan hukum dalam kepemiluan. Telah terjadi beberapa kali perubahan penggantian undang-undang pemilu dan pemilihan kepala daerah, juga menjangkau perubahan norma-norma yang berhubungan dengan penegakan hukum pemilu. Berbagai perubahan terjadi dan pengembangan yang dilakukan dalam peraturan perundang-undangan secara umum maupun kontribusi dalam menciptakan sistem keadilan pemilu yang lebih baik. Nah, kepastian hukum akan dirasakan pembagian kewenangannya dalam penegakan hukum pemilu antar lembaga terkait semakin jelas, termasuk di dalamnya penguatan kewenangan Bawaslu sebagai ujung tombak lembaga penegakan hukum pemilu. Berikutnya ada Ramlan Subakti yang turut memberikan kontribusi pendapat mengenai pentingnya peran dari Bawaslu ini, Pak. Bahwasannya ia menuturkan bahwa penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pemilu perlu dilakukan reformasi sistem penegakan hukum secara institusional. Reformasi institusional yang dimaksud ialah transformasi Bawaslu menjadi Komisi Penegakan Hukum Pemilu atau KPHP. Nah, mengenai kebijakan yang ideal bagi perlindungan saksi ataupun korban politik uang, yaitu dengan dibuatkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang membahas mengenai perlindungan saksi dan korban dengan lebih spesifik mengatur tata cara pemberian perlindungan, pelaporan, dan bantuan bagi saksi atau korban yang sebelumnya terbagi dalam beberapa peraturan dan mengamanatkan pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Selanjutnya, di bab 5 kesimpulannya adalah Undang-Undang Pemilu hanya mengatur norma kepemiluan dan tata cara pelaporan secara umum. Akan tetapi tidak mengatur norma tentang perlindungan saksi ataupun pelapor. Yang mengatur tentang perlindungan saksi dan pelapor ataupun korban yaitu dimuat dalam Undang-Undang 13 2006 dan mengalami perubahan menjadi Undang-Undang 31 tahun 2014 dan juga dengan dibentukannya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, faktor yang menjadi pelapor kurang aktif dalam melaporkan tindak politik uang pada pemilu di Kepulauan Seribu yaitu kesadaran hukum, geografis, dan juga
tingginya biaya transportasi untuk melaporkan ke Bawaslu Kepulauan Seribu menjadi keterbatasan pelapor enggan melaporkan tindak politik uang yang terjadi di sana. Langsung ke saran. Yang pertama, saran kepada pemerintah diharapkan segera merevisi Undang-Undang Pemilu dan mengenai undang-undang mengenai perlindungan saksi dan pelapor. Kepada LPSK, diharapkan LPSK dibuat sampai ke tingkat kabupaten kota agar dapat mempermudah akses di daerah yang jauh dari pemerintah pusat. Nah, berikutnya pada Bawaslu, diharapkan Bawaslu, terutama Bawaslu Kepulauan Seribu, lebih giat lagi dalam mensosialisasikan mengenai pengawasan pada masyarakat. Berikutnya pada KIPP, diharapkan KIPP membuat pendidikan politik uang pada masyarakat agar memahami pemilu dan tidak menjadi korban politik uang. Selanjutnya kepada masyarakat, diharapkan masyarakat lebih aktif untuk melaporkan kepada Bawaslu mengenai tindak politik uang. Karena saya pikir masyarakat tidak perlu takut lagi untuk melaporkan tindakan politik uang karena sudah ada undang-undang yang mengatur dan ada lembaga yang kemudian menaungi tentang perlindungan saksi dan korban. Berikut ini tentang data-data foto wawancara yang saya lakukan kepada KIPP, Bawaslu Kepulauan Seribu, dan masyarakat. Baik, terima kasih Pak. Itu presentasi dari saya. Silakan, Mas Ahmad, langsung aja Mas. Oke. Assalamualaikum, Dwiki. Coba Dwiki, tadi slide-nya yang di awal-awal, coba. Saya mau lihat. Baik Pak. Coba dibuka yang di awal-awal. Ini Pak, latar belakang. Slide ketiga coba. 1, ini rumusan masalah Pak. Yang ini Pak. Coba sebelumnya apa lagi. Yang politik uang. Lagi. Ini latar belakang. Nah ini. Oke Pak. Ini coba kamu lihat 187A itu bunyinya emang begitu. Iya Pak. Coba dibuka di referensi lain selain daripada slide ini. Iya baik Pak. Saya izin 1 menit untuk mencarinya Pak ya. Ya. Coba, ketemu belum? Belum Pak, bentar Pak. Ayo Wik. Fokus di persoalan 36 tahun, paling lama 72 tahun itu. Itu kayaknya Iya Pak, siapa? Kok lebih ngeri daripada tindak pidana korupsi. Iya Pak, tahunnya saya salah ketik kan Pak. Paling singkat 36 tahun dan paling lama 72 tahun. Di latar belakang. Aduh, lembarannya terpisah Pak. Coba di situ ada internet nggak? Oke, sebentar Pak. Pasal 187A ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Baik. Pasal 187A Undang-Undang Pilkada Pak ya? Coba. Ini Pak, bahwa setiap orang dengan sengaja menjanjikan materi lainnya menggunakan bentar, Pak. Pidana penjara paling ya Pak. Paling singkatnya berapa di situ? Sebut Mas Masif ya. Nah ini Pak,
pasal 187 ayat 1 bahwa setiap orang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, tidak sah memilih calon tertentu atau memilih calon tertentu diancam paling lama 72 tahun 72 bulan. Nah, udah cukup. Saya salah ketik, Pak, mohon maaf. Ternyata 72 bulan. Saya tadi pas Siap, Pak. awal-awal lihat kamu presentasi, 36 tahun ini lebih ngeri daripada ancaman tindak pidana korupsi. Baik, Pak, mohon maaf, Pak. Saya salah Ya. ketik mungkin. Iya, Siap, salah ketik ya mungkin ya. Iya, Pak. Karena ini kali buru-buru. Iya. Terus yang kedua, pertanyaan saya dari Baik, metode. Pak. Coba metode yang kamu gunakan tuh apa? Ya, Pak, Metode apa? suaranya terputus, Pak. Metode yang Dwiki Halo, Pak. gunakan. Halo? Ya, iya, Pak. Metode penelitian yang Dwiki gunakan tuh metode penelitian apa? Gini, Pak, yang saya gunakan itu metode penelitian kualitatif, Pak. Nah, Coba saya mau nanya, kalau di dalam hukum, kualitatif itu penyebutannya apa? yuridis normatif, Pak. Yakin yuridis normatif? Kamu kalau yuridis normatif harusnya nggak ada penelitian lapangan dong. Gini, Pak, sebenarnya sebelumnya saya nggak ada penelitian lapangan, cuman untuk memperkuat argumentasi saya, setelah saya diskusi dengan penguji, ya itu beberapa menggunakan wawancara untuk menguatkan argumen, begitu, Pak. Ya, kalau karakteristik normatif itu dia menggunakan data sekunder atau data-data yang sudah tersaji dan ada sebelumnya. Dan data sekunder itu ada 3 bahan. Bahan hukum primer, undang-undang, bahan hukum sekunder, karya ilmiah, dan bahan hukum tersier berupa kamus-kamus hukum maupun kamus-kamus bahasa. Nah, kalau saya lihat dari metode kamu, coba lihat tadi metodenya. Ya, Pak. Iya, Pak. Nah, kalau dari metode kamu kelihatannya menggunakan metode yuridis empirik. Karena yang kamu gunakan ini lebih banyaknya adalah data-data primer atau data yang kamu cari dan kamu olah karena kamu belum punya data yang sekundernya, sehingga kamu cari menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi. Ini karakteristik penelitian dengan metode yuridis empirik. Empiris. Ya, nanti dipertegas di dalam penjelasan metode penelitiannya bahwa saya menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Karena kalau normatif, kamu pengumpulan datanya enggak observasi. Halo, Pak. Terputus. Halo? Halo? Ya, kalau kamu menggunakannya yuridis normatif, halo, kedengeran nggak? Halo? Suaranya terputus, Pak. Mohon maaf. Jelas kok punya Mas. Coba. Mungkin punya Dwiki yang kurang ini. Jelas kok di saya jelas. Di saya terputus, Pak. Halo, Pak. Halo, udah kedengeran belum?
Nah, ini baru jelas, Pak. Tadi, mohon maaf, terputus. Udah jelas? Sekarang udah, Pak. Nah, kalau kamu studinya studi yuridis normatif, maka pengumpulan datamu harusnya menggunakan studi dokumen. Kalau kamu normatif juga, analisisnya menggunakan analisis identifikasi fakta, penemuan fakta, dan bagaimana penerapan hukumnya. Nah, kalau analisisnya modelnya seperti ini, dalam arti dia melakukan analisis yang deskriptif, maka penelitian kamu lebih kepada penelitian dengan metode yuridis empiris. Oke, bisa dipahami ya, Wiki. Nanti dipertegas, ditulis bahwa penelitian kamu adalah penelitian dengan metode yuridis empiris. Lalu dijelaskan saja secara singkat yuridis empiris itu apa. Siapa? Oke. Oke, selanjutnya. Coba digeser lagi selanjutnya. Oke, Pak. Jadi rumusan masalah sekarang. Kisi-kisi, Pak. Kisi-kisi enggak. Karena kamu ini udah problem yuridis normatif. Nah, sekarang saya mau tanya ke Dwiki. Ya, Pak. Jadi undang-undang pemilu ini Ya. karena di dalamnya memuat materi pidana, maka dia masuk kategori sebagai khusus. Sama seperti KDRT, pidana anak, tindak pidana korupsi. Nah, Dwiki pernah nggak mencoba untuk mengkomparasi undang-undang khusus lainnya dengan undang-undang pemilu ini? Pernah belum? Belum sih, Pak. Belum. Oke, kalau belum, berarti nanti Wiki coba. Nanti dimasukkan ya, ditambahkan undang-undang tentang tindak pidana yang khusus itu, di dalamnya menjelaskan tidak tentang perlindungan saksi dan pelapor. Misalkan Undang-Undang Tipikor ada nggak memuat perlindungan saksi dan pelapor? Di Undang-Undang Anak, Peradilan Anak, ada nggak itu memuat pelapor? Di KDRT ada nggak memuat pelapor? Saksi dan pelapor itu. Nah, kalau ternyata setidaknya ya, yang kita tahu dalam kekhususan itu kan KDRT dan Tipikor yang ada sendiri ya. Nah, kalau di undang-undang khusus itu ternyata memuat perlindungan saksi dan pelapor, nanti Wiki uraikan alasannya kenapa kok di pemilu tidak memuat hal tersebut. Itu kalau akhirnya ketemu demikian. Tapi kalau akhirnya tidak ketemu demikian, maka baru Dwiki bisa lari langsung ke perlindungan saksi dan pelapor di dalam undang-undang terkait LPSK. 13/2006. Jangan langsung ke LPSK dulu, tapi Wiki mencoba mencari yang yang apple to apple, yang sebanding dengan kekhususan itu dicari. Nah, di undang-undang khusus lainnya disebutkan kok, tapi di pemilu kok enggak gitu. Nah, nanti Dwiki bisa menyimpulkan dan memberikan saran di akhir, semestinya undang-undang pemilu hanya memuat tentang kepemiluan saja. Tapi terkait tadi pelanggaran administrasi, terkait dengan pidananya, harusnya dimuat dalam undang-undang lain yang khusus, yang kemudian dia bisa memenuhi syarat leg spesialis derogat legi generalis.
Oke. Bisa dipahami di situ ya. Siapa? Nah, terus di bagian kesimpulan dan saran. Coba. Kesimpulan dan saran. Nah, ketika pertanyaan yang Dwiki ajukan itu 3, tadi kan ada 3 pertanyaan. Coba Dwiki uraikan kesimpulannya dari masing-masing pertanyaan tersebut. Begini Pak. Yang pertama kan pertanyaan itu, iya Pak. Ada bagaimana norma pengaturan tentang perlindungan pelapor dalam UU Pemilu dan perundang-undangan lainnya. Coba kesimpulannya apa dari situ? Dari pertanyaan itu. Nah, kesimpulan mengenai rumusan ini, yang pertama kan bagaimana norma tentang perlindungan pelapor dalam Undang-Undang Pemilu dan peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, yang menjadi kesimpulan pada poin 1 ini, yaitu saya pikir karena Undang-Undang 7/2017 tidak mengatur tentang perlindungan saksi dan korban atau pelapor, maka dibuatkanlah Undang-Undang 13 tahun 2006 yang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang 31 tahun 2014. Nah, yang kedua, yang menjadikan permasalahan pelapor ini kurang aktif dalam ini dulu. Kalau bahasanya dibuatlah, artinya seolah-olah undang-undang yang sudah ada dari tahun 2004 itu seolah-olah dipersiapkan untuk 2016. Padahal kan kalau dibuatlah itu semestinya undang-undang itu lahir setelah undang-undang ini. Berarti bukan dibuatlah, ya nggak? Dibuatkan, Pak. Apa bukan dibuatkan juga, artinya karena tidak diatur di dalam undang-undang yang tahun 2016 ini dan tahun 2017 ini, makanya digeser, makanya menggunakan undang-undang yang ada sebelumnya, yaitu tentang perlindungan saksi dan korban. Kalau dibuatlah itu kalau misalkan pakainya 7/2017, berarti undang-undang setelahnya begitu Pak ya? Iya, berarti harusnya 2019 atau 2018. Oke, baik Pak. Berarti karena begini, bahasanya karena Undang-Undang 7/2017 tidak mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, hanya mengatur tentang pemilihan umum, maka menggunakan undang-undang yang sebelumnya ada, yaitu Undang-Undang 13 tahun 2006 dan mengalami perubahan di tahun 2014 menjadi Undang-Undang 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Oke, berarti itu kesimpulan yang pertama. Baik, Pak. Sarannya apa dari kesimpulan atas pertanyaan yang pertama tuh? Sarannya Wiki apa? Oh, sarannya begini. Artinya untuk pemerintah, ya kan? Dibuat sarannya ya, mengatur lebih spesifik lagi mengenai perlindungan saksi dan pelapor, karena menurut beberapa teori yang memaparkan mengenai efektivitas tentang undang-undang tersebut masih belum efektif untuk diterapkan pada hari ini gitu Pak, masih belum lengkap. Oke, berarti sarannya Dwiki, karena di Undang-Undang Pemilu ini nggak secara spesifik menjelaskan, makanya kadangkala orang beranggapannya pakai undang-undang yang ada sebelumnya, yaitu Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, menurut Wiki, hal tersebut kurang ideal. Semestinya dijelaskan secara langsung juga di undang-undang terkait pemilu, begitu ya? Iya. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua. Apa permasalahan yang menjadikan pelapor kurang aktif? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah mengenai 3 kendala tadi, Pak. Yang menjadikan pelapor kurang aktif itu, yang pertama mengenai kurangnya pemahaman hukum. Yang kedua tentang kendala geografis. Nah, yang ketiga tentang perlindungan hukumnya, gitu Pak.
Oh, jadi masyarakat itu pas Dwiki melakukan penelitian ternyata problemnya mereka tuh kurang memahami hukum. Iya, Lalu betul. karena jauh jaraknya untuk melaporkan tuh. Nah, yang ketiga terus karena ketika dia merasa perlu melaporkan, nah, dia lebih memikirkan ini aman nggak nih buat gua gitu ya. Iya, karena di Gua situ begitu ada Pak, kurang sosialisasi mungkin mengenai tentang aturan hukumnya begitu, mungkin dari Bawaslu atau dari KIPP sendiri begitu. Oke, sarannya Dwiki atas pertanyaan yang kedua apa? Ya, saran dari saya kepada Bawaslu sendiri apa namanya lebih giat lagi melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang kemudian penyampaian ini harus betul-betul sampai ke masyarakat lapisan paling bawah. Karena di masyarakat ini sering terjadi rawan politik uang, apalagi di Kepulauan Seribu. Itu menurut apa yang hasil dari wawancara saya, Pak. Dan juga Saran terkait kendala geografisnya. untuk kendala geografis, sarannya untuk pemerintah menyiapkan fasilitas transportasi antar pulau ke pulau yang memang ada penduduknya di sana. Karena kan tidak terlalu banyak di Pulau Seribu itu cuma ada 11 pulau berpenduduk dan ada 6 kelurahan dan 2 kecamatan. Saya pikir pemerintah mampu memfasilitasi transportasi untuk kemudian mobilisasi warga untuk melaporkan terjadi politik uang. Kira-kira begitu, Pak. Oh, jadi menurut Dwiki hanya untuk sekedar melaporkan persoalan money politik, pemerintah sampai harus menyediakan transportasi gitu. Kalau iya Pak. Kalau Indonesia ini kan unitary state, ya kan? Unitary state itu maksudnya negara kesatuan, bukan federal state. Di mana negara kesatuan itu kalau kita ketahui artinya dia terdiri dari berbagai pulau-pulau yang kemudian saling merasa memiliki dan akhirnya bersatu menjadi satu negara. Dan bagaimana batas garis lautnya itu pada akhirnya disepakati melalui deklarasi Juanda. Nah, Indonesia dengan banyak pulau-pulau begitu, termasuk salah satunya Kepulauan Seribu, kalau pakai metode penyelesaian menurut sarannya Dwiki, artinya perlu menyiapkan begitu banyak itu dong, kapal, perahu di seluruh Indonesia. Begini Pak, yang saya ketahui saja pada transportasi umum biasanya begitu antar pulau ataupun dari daratan Jakarta untuk ke Pulau Seribu ini, fasilitas yang diberikan pemerintah itu satu kapal untuk satu kecamatan dan 3 pulau gitu. Karena kan pulau yang memiliki kelurahan satu kecamatan ada 3 pulau. Nah, satu transportasi ini dari pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan yang memang beroperasi setiap harinya satu kapal untuk 3 pulau lintasan dan juga satu kapal untuk 3 pulau seberang lintasannya begitu. Dan itu memang Kenapa Dwiki tidak mencoba memberikan saran yang lebih logis dalam arti secara anggaran pun tidak terlalu mahal dan yang kedua secara efektivitas pelaporan itu juga tidak terlalu menyulitkan. Semisal di Bawaslu itu kan sudah banyak aplikasi-aplikasi. Yang salah satunya adalah Siwaslu. Iya, itu yang saya lewatkan tadi Pak, saya lupa. Nah, kenapa untuk menyelesaikan kendala geografis ini, kenapa sarannya harus sampai beliin kapal? Kenapa nggak itu misalkan memperbaharui fitur-fitur di dalam aplikasi Bawaslu yang selama ini sudah ada, ditambah lagi dengan fitur-fitur untuk pelaporan. Semisal kita bisa mencontoh e-court yang ada di Mahkamah Agung, tapi kalau di Bawaslu ini lebih ininya pengawasan. Jadi aplikasi pengawasan. Nah, nanti tinggal bagaimana
caranya Bawaslu di daerah Kepulauan Seribu terdekat itu kemudian melakukan klarifikasi atas laporan itu. Itu kan lebih efisien. Dikumpulkan dalam satu tempat. Ini saya di aplikasi memperoleh laporan sekian, sekian, sekian. Orang-orangnya siapa, terus diklarifikasi daripada harus membeli tadi kapal-kapal. Kalau transportasi, terkait transportasi yang umum, itu persoalannya di luar konteks persoalan ini. Iya betul Pak. Itu berarti menjadi ini Pak, kesimpulan alternatif. Sebetulnya saya agak terlewat tadi, mohon maaf. Ketika melakukan wawancara dengan Bawaslu, artinya mereka sudah menyiapkan aplikasi bernama Goaslu Pak, yang saya tahu itu di wawancara itu, yang dibuat pada tahun 2018 kalau saya tidak salah. Dan yang kendalanya yaitu saya pikir dari pihak Bawaslu sudah menyampaikan kepada masyarakat atau perwakilan dari kepala pemerintah setempat, dalam hal ini kayak RT atau RW. Cuman saya pikir kurangnya informasi ini mengerucut ke bawah, yang saya bilang ke masyarakat yang memang merasakan secara langsung aplikasi ini tata caranya seperti apa, harus ada seperti ada pendidikan bertahap lah kira-kira begitu. Nah, itu baru solutif. Kalau harus kapal, tadi saya yang jelaskan bahwa Indonesia ini unitary state. Terlalu boros anggaran kalau penyelesaiannya transportasi, karena kita nggak bisa memandang persoalan pemilu itu hanya dari kacamata Kepulauan Seribu, tapi dari kacamata Nusantara. Oke? Baik Pak. Nah, pertanyaan dari rumusan masalah yang ketiga. Bagaimana kebijakan yang ideal? Kesimpulannya dulu. Kesimpulannya dari kebijakan yang ideal itu gimana? Mengenai kebijakan yang ideal yang sudah saya catat tadi di bagian akhir, yaitu saya pikir sudah cukup ideal dengan menggunakan undang-undang yang sebelumnya ada, yaitu Undang-Undang 13 2006 dan mengalami perubahan menjadi Undang-Undang 31 2014. Saya pikir itu sudah sarannya kebijakan yang ideal. Karena sudah ideal, berarti sarannya tinggal memaksimalkan, begitu? Iya, saran dari saya adalah memaksimalkan lagi undang-undang atau aturan tersebut, ibaratnya lebih membumikan lagi lah begitu, biar lebih terasa di masyarakat yang memang mereka ini perlu mengetahui adanya aturan ini, sehingga tidak lagi ada rasa ketakutan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran pemilu, dalam hal ini politik uang. Kira-kira begitu Pak. Oke. Nah, itu dari saya. Tadi nanti tinggal dirapihkan. Jadi ya, kalau kesimpulan dan saran itu tadi cara penulisannya begitu ya, Wiki. Siapa? Jadi persatuan rumusan masalah. Kalau kamu rumusan masalahnya ada 3, maka kesimpulan dan sarannya pun 3. Kesimpulan dari pertanyaan pertama ini, sarannya ini. Kesimpulan dari pertanyaan yang kedua ini, sarannya ini. Kesimpulan dari pertanyaan ketiga ini. Siapa? Izin Pak, suaranya nyangkut-nyangkut Pak. Sarannya ini. Sudah lulus dan kemudian karena hasil penelitianmu terkait mudah untuk memahami. Ya, jadi nanti ketika ini orang yang akan mendengarkan pun akan menarik dan akan mudah mencernanya. Oke, dari saya itu aja. Selamat ya Wiki, sebelumnya sudah sampai pada tahap ini, sudah berusaha dengan begitu maksimal. Saya tahu Dwiki mengorbankan segalanya untuk sampai pada di tahap ini. Bukan hanya waktu, bukan hanya tenaga, tetapi juga mungkin biaya karena harus bolak-balik. Dan perjuangan yang telah Dwiki lakukan ini semoga
Semoga akan memberikan kebahagiaan bagi orang tua di rumah. Amin, Ini pesan Pak. saya. Pesan saya ya, ke anak-anak muda zaman sekarang kadang lupa. Apalagi yang kita dari kalangan Muslim. Ya, Wiki. Siapa? Bahwa Rasulullah itu sebelum wafat memberikan satu isyarat kepada Umar bin Khattab untuk menjadi hikmah atau untuk menjadi pandangan bagi anak muda ke depan. Beliau memberi isyarat, setelah di zamanku akan ada seorang yang paling baik di era itu. Nah, dia memang tidak dikenal di dunia, tetapi masyhurun fil ard, terkenal di. Dan siapa orang itu? Orang itu adalah Uwais Al-Qarni. Dia tidak menjadi seorang pemimpin. Dia tidak menjadi seorang panglima perang. Dia tidak menjadi seorang intelektual seperti Ali bin Abi Thalib. Dia juga tidak menjadi seorang pedagang yang kaya raya seperti Abdurrahman bin Auf. Tapi dia hanyalah seorang yang membaktikan seluruh hidupnya untuk membahagiakan ibunya. Nah, kalau mau menjadi pemuda yang kemudian disukai dan dicintai oleh Rasulullah, yang kemudian dikenal tidak hanya di dunia tapi di akhirat, berusahalah untuk menjadi pemuda yang bisa membahagiakan ibumu dulu. Ibumu lagi, baru kamu berpikir tentang dirimu, berpikir tentang masyarakat. Itu aja ya dari saya. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panik, silakan Panik. Mungkin catatannya bisa dikirim ya Pak. Khawatir saya kurang lengkap Pak. Nanti di recording. Oh ya, siap Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mas Bahrul Amal atas waktunya untuk menyampaikan beberapa masukan dan juga saran tadi kepada Dwiki. Dan juga tadi saya sempat mendengar ada beberapa tausiah ya yang sangat menginspirasi sekali. Seperti itulah kira-kira. Mudah-mudahan Dwiki bisa menerima dan juga bisa segera menindaklanjuti dari masukan, saran dan tausiah dari Mas Bahrul Amal tadi. Nah, untuk selanjutnya nanti Dwiki mungkin mendapatkan beberapa catatan tadi. Kalau misalnya Mas Amal membuat catatan, silakan disampaikan ke Dwiki atau melewati saya. Atau kalau enggak, nanti Dwiki bisa buka lagi recordingnya, ya. Bisa buka lagi recordingnya untuk melengkapi tindak lanjut terkait dengan penyempurnaan skripsinya ini. Nah, mungkin cukup itu. Untuk selanjutnya nanti Dwiki langsung akan bertemu dengan Gus Said karena Gus Said sedang menuju ke kampus ya. Nah, nanti secara offline aja dengan Gus Said. Gus Said kayaknya sudah menyiapkan beberapa catatan tadi. Gitu. Siap Pak. Saya tadi apa yang disampaikan oleh Mas Bahrul Amal sudah sangat banyak dan sudah cukup ya. Yang paling penting adalah segera ditindaklanjuti, itu aja Dwiki menurut saya. Siap Pak. Oke, nanti tinggal ditunggu Dwiki hasilnya bagaimana terkait dengan penilaiannya juga dan juga pengumuman tentang kelulusannya. Kalau maksimal, kalau tidak nanti malam ya besok pagi karena harus ada rapat para dosen dulu ya, rapat para penguji dulu. Oke, siap Pak. Terima kasih karena akan Panik, tim sel sudah terbentuk Panik. Kenapa? Tim sel sudah terbentuk. Iya, tim sel Bawaslu RI yang sudah terbentuk. Nah, untuk kabupaten untuk provinsi belum karena itu adalah untuk kepengurusan yang baru setelah ini nasional ya? Apa? Tim sel nasional ini ya? Iya, yang tim sel nasional. Kan itu banyak Bawaslu provinsi yang mencalonkan. Siap.